Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam ketentraman, kedamaian, dan istirahat yang teduh dalam penyertaan Tuhan, adalah topik tentang jangan takut atau bebas dari ketakutan. Saudara, berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang kecemasan, kekhawatiran. Mungkin saat ini kehidupan kita berbeda-beda, konteks hidup kita berbeda-beda, dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita juga berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita saat ini, tentu saja pasti ada hal-hal yang mencemaskan, ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kadarnya mungkin berbeda-beda. Nah, saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara yang tahu, apa yang hari ini membuat saudara takut? Keadaan ekonomikah? Keadaan keluargakah? Masa depankah? Penyakit yang sedang saudara deritakah? Masalah saudara, beban yang saudara pikulkah, atau apa yang hari ini yang menjadi alasan saudara mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Dan di dalam semuanya itu, saudara, hari ini saya rindu kita belajar bahwa Allah tidak ingin kita anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Allah ingin kita bebas dari ketakutan. Sekalipun saat ini ada begitu banyak alasan, ada begitu kuat alasan untuk saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi kita akan belajar bahwa ternyata Allah tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam ketenangan, kita bebas dari ketakutan. Tapi mungkin kita akan berkata, bagaimana aku bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, padahal hidupku banyak masalah, hidupku banyak persoalan. Letak masalahnya bukan pada persoalan itu, saudara. Bukan di sana letaknya, karena masalah kita seringkali bukan masalah yang sedang kita hadapi, tapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat kalau kita hadapi dengan benar. Dan tidak ada mujizat tanpa masalah. Kalau hari ini saya berkata atau bertanya kepada saudara, apakah saudara rindu mujizat? Saya yakin semua akan menjawab bahwa kita rindu mujizat. Tapi di mana letak mujizat kecuali dalam masalah?
Mujizat itu akan selalu ada ketika ada masalah. Mujizat kesembuhan itu ada saat ada penyakit. Mujizat berkat itu ada saat ada kebutuhan. Mujizat jalan keluar itu ada saat butuh jalan keluar, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau dalam hidup ini kita perlu mujizat, maka sebenarnya kita harus siap menghadapi masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, itu bukan masalah sebenarnya, itu bisa menjadi mujizat. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah kita dengan cara yang benar supaya masalah itu berubah menjadi mujizat. Nah, tentu saja menghadapi masalah itu tidak bisa dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kita harus hadapi masalah kita dengan tenang, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Apakah itu bisa? Bisa, saudara. Jika kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan campur tangan, dan sebagainya dalam kita menghadapi masalah kita. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kita akan belajar dari sana bagaimana Allah menegaskan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, dan kita akan belajar apa alasannya sehingga apapun situasi dan keadaan kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan juga secara objektif. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang yang berkelahi, dan engkau tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka,
tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan akan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Allah memberi kekuatan kepada Israel hambanya, kepada umat-umatnya. Dia mau meneguhkan mereka, dan Dia memberi jaminan-jaminan bagi mereka. Dan kalimat-kalimat Allah yang meneguhkan, Dia berkata, saudara, supaya umatnya jangan takut. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10, di mana Dia berkata, janganlah takut. Lalu kemudian di ayat 13, Dia juga berkata, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Lalu kemudian Dia juga berkata di ayat 14, janganlah takut, hei si cacing Yakub, hei si ulat Israel. Jadi saudara, sampai 3 kali Allah menegaskan jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Sekalipun mereka sedang ada dalam situasi yang sulit, sekalipun mereka ada dalam situasi yang berat, tetapi Allah menegaskan kepada mereka supaya mereka jangan takut dan jangan takut dan jangan takut. Hari ini pun saudara, firman Tuhan yang sama ditujukan kepada saya dan kepada saudara, supaya kita tidak perlu takut. Sekalipun situasi kehidupan yang bagaimanapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh takut. Kita tidak perlu takut, saudara. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Adakah masalah keluarga yang sedang saudara hadapi? Jangan takut. Allah yang menegaskan kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu takut. Adakah masalah ekonomi karena situasi ini semakin buruk dan semakin sulit keadaan ekonomi saudara? Firman Allah berkata jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Adakah beban saudara saat ini begitu berat menindih kehidupan saudara? Firman Allah menegaskan jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka sudah dikuasai oleh ketakutan ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi seperti yang saudara hadapi. Bahkan situasi yang jauh lebih ringan dari itu mereka hadapi, mungkin mereka sudah sangat dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hari ini sekalipun begitu berat situasi dan keadaan kehidupan saudara, firman Allah menegaskan jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Saudaraku, saat ini apapun situasi kita, mari kita hadapi dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Saat ini kita terus belajar, saudara. Apa alasannya sehingga Tuhan berkata jangan takut, jangan takut, dan jangan takut? Yang pertama kita lihat,
Di ayat yang ke-8 dan 9, saudara, dikatakan di sana, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Lalu ayat 10 dia berkata, janganlah takut. Nah saudara, alasan yang ditegaskan oleh Tuhan supaya umat-umatnya tidak perlu takut, supaya saya dan saudara hari ini tidak perlu takut, karena dikatakan di ayat 8, saudara, tetapi engkau Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Saya dan saudara tidak perlu takut karena kita pilihan Tuhan. Itu yang seringkali kita tidak sadar, saudara, sehingga kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Kita tidak menyadari bahwa betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita spesial bukan karena kelebihan kita, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini orang pilihan. Dan yang memilih kita adalah Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, apapun yang saudara hadapi, saudara tidak perlu takut, karena saudara ada dalam situasi sekarang, saudara ada dalam kondisi sekarang, saudara ada sebagaimana saudara ada dalam kehidupan saudara, itu karena Tuhanlah yang telah memilih saudara. Dan kalau kita pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut. Dia menjamin hidup kita, saudara. Dia menjamin hidup kita. Saudara, satu kali saya punya teman sekolah Alkitab dulu, saudara. Lalu kemudian saya merintis gereja, dia juga merintis gereja. Beberapa kami yang tamat waktu itu hampir semuanya pergi merintis gereja. Lalu kemudian ada salah satu dari teman sekolah Alkitab saya, di mana di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah dia merintis gereja, pada waktu itu dia sering kali menghadapi tantangan. Dia sering kali menghadapi masalah dan persoalan. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi dalam pelayanannya. Lalu kemudian satu kali dia mulai mempertanyakan, apakah aku ini dipilih oleh Tuhan? Apakah aku ini panggilan? Saudara, apapun situasi kita, kenapa teman saya ini berkata demikian? Karena situasi membuat dia mempertanyakan apakah dia dipilih oleh Tuhan, apakah dia panggilan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi dan keadaan saudara, jangan pernah itu membuat saudara mempertanyakan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara dipilih oleh karena kasih karunia-Nya, bukan alasan apapun. Tidak ada alasan lain apapun. Dia memilih saudara dan saya oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kalau dia memilih kita, saudara, dia menjamin kehidupan kita. Saya mengalami banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Saya mengalami banyak sekali masalah di tengah pelayanan. Saya mengalami banyak sekali pergumulan di tengah pelayanan. Tetapi dalam semua tantangan itu, dalam semua pergumulan itu, saudara, aku percaya Allah lah yang telah memilih aku. Allah lah yang telah memanggil aku, sehingga apapun masalahnya, apapun tantangannya, aku terus maju. Bahkan mungkin saudara sudah pernah dengar bahwa saya pernah ditawari untuk menjadi gembala, memimpin satu gereja yang sudah berdiri gerejanya, dan kemudian jemaat sudah banyak juga di sana. Padahal waktu itu di tempat hari ini yang gereja ini yang aku rintis dan hari ini aku gembalakan, kami masih ada dalam perintisan, makan pun sulit, saudara. Pada waktu itu begitu sulit, serba sulit semua. Tetapi tahukah saudara, karena saya tahu bahwa di sinilah panggilan Tuhan, Allah memilih aku untuk melayani Tuhan di sini, sehingga sekalipun waktu itu ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, saya berkata, aku tetap di sini. Masalah berat? Ya. Sampai-sampai istri saya waktu itu juga sakit parah dalam pelayanan. Tapi dalam semuanya itu kami terus melangkah.
kami terus melangkah dan kami terus melangkah dengan satu keyakinan, ini panggilan Tuhan. Aku dipanggil Tuhan di sini. Aku dipilih Tuhan melayani di sini. Dan aku melihat sampai pada akhirnya betul, tidak perlu takut. Allah campur tangan, Allah membela, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kupikirkan. Demikian juga dalam hidup saudara hari ini. Ketahuilah, Tuhanlah yang memilih kehidupan saudara, dan itu sebabnya apapun tantangan yang saudara alami hari ini tidak perlu takut. Hanya mungkin saudara perlu merenungkan, apakah apa yang saudara lakukan hari ini merupakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Itu yang Tuhan rencanakan atas kehidupan saudara? Atau malah apa yang saudara lakukan hari ini membuat saudara keluar dari jalur kehendak Tuhan? Kalau saudara tahu saudara sebagai orang pilihan Tuhan dan saudara dipilih untuk melakukan apa yang sedang saudara lakukan hari ini, jangan takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit, seberat apapun itu, jangan takut saudara. Jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Lalu kemudian dia juga berkata, masih ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Alasan kedua, dia menegaskan bahwa kita tidak perlu takut karena kita adalah pilihannya. Dia mengasihi kita. Sekali lagi, dia mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, siapapun saudara hari ini dengar, Allah mengasihi saudara. Dan dia mengasihi kita bukan dengan standar kasih dunia, kasih yang penuh syarat, tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita dengan rela mengorbankan segalanya bagi kita. Coba kita renungkan saudara, kalau nyawanya sendiri dia serahkan untuk kita, apakah yang tidak akan dia serahkan? Kalau nyawanya sendiri dia korbankan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, apa yang tidak akan dia korbankan? Siapakah yang mengasihi kita seperti Allah kita mengasihi kita? Tidak ada saudara. Tidak ada anak yang bisa mengasihi orang tua seperti Tuhan mengasihi. Tidak ada orang tua yang bisa mengasihi anak seperti Tuhan mengasihi. Tidak ada suami atau istri yang mengasihi pasangannya seperti Tuhan mengasihi. Hanya Tuhan yang mampu mengasihi kita seperti cara dia mengasihi kita apa adanya saat ini. Dan dia berkata kita tidak perlu takut dalam situasi kehidupan kita, karena dia Allah yang mengasihi setiap kita. Wow saudara, betapa dahsyat dan luar biasa jaminan Tuhan yang berkata bahwa dia mengasihi kita. Bahkan dikatakan ayat 9 saudara, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kembali dia tegaskan bahwa bahwa dia yang telah memanggil, dia yang telah memilih, dan dia berkata, aku tidak menolak engkau. Seringkali masa lalu kita membuat kita merasa tidak layak. Bahkan untuk melayani Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk iring Tuhan, kita merasa tidak layak ketika kita mengingat masa lalu kita. Tetapi hari ini saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan masa lalu, karena Allah berkata dia tidak menolak saudara apapun masa lalumu dan bagaimanapun kehidupan saudara. Sehancur apapun, sehitam apapun, seberantakan apapun kehidupanmu di masa lalu, firman-Nya berkata, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apapun, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tidak menolak saudara. Saudara melihat bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menolak dia karena dia telah menjadi penganiaya. Kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya hancur, hidupnya berlatar belakang dari kegelapan, kotor saudara. Tetapi pada akhirnya Tuhan memakai mereka luar biasa. Dan Tuhan tidak menolak mereka karena masa lalu mereka. Karena bagi Tuhan yang penting adalah hari ini dan ke depan.
Jadi yang ketiga saudara, yang membuat kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut adalah karena dia tidak akan menolak kita, dia terima kita apa adanya. Lalu selanjutnya di ayat 10 dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Berikutnya jaminan Tuhan sehingga kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Dia hadir bersama kita, dia sertai perjalanan hidup kita, dia dampingi kita, dia melihat segala sesuatu, dia awasi segala sesuatu, dia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, dan dia bekerja, dia bertindak di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan saudara. Jangan takut. Adakah hari ini saudara merasa hidup saudara begitu berat dan tidak ada orang yang peduli kepada saudara? Hal yang perlu saudara sadari hari ini saudara adalah bahwa ada satu pribadi yang selalu ada. Ada satu pribadi yang selalu hadir. Dan ada satu pribadi yang selalu menyertai saudara. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Karena dia berkata, jangan takut, Allah menyertai engkau. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Sekalipun saudara merasa sendiri karena tidak ada keluarga, tidak ada orang yang menolong saudara, jangan takut, jangan bimbang saudara. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya saudara, dia juga berkata, masih ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Berikutnya dia berkata, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut sebab aku ini Allahmu. Apa yang mau ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah otoritasnya, kuasanya. Dia berkata, aku ini Allahmu. Artinya apa saudara? Bahwa dialah Allah pencipta langit dan bumi. Semua ada dalam kuasanya. Planet ini semuanya ada dalam kuasanya. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Dia yang bertakhta dalam kemegahan di sorga. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi dia berkata sebenarnya saudara bahwa tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena aku yang menyertai engkau, tidak ada yang mustahil bagiku. Artinya semuanya bisa dia ubah saudara, segala situasi bisa dia ubah, segala keadaan bisa dia ubah 180 derajat. Masalah saudara bisa dia selesaikan karena dia berkuasa. Persoalan saudara dia sanggup selesaikan karena dia ajaib. Penyakit saudara dia sanggup sembuhkan karena dia tabib yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan, melakukan mujizat, melakukan perkara yang besar. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Karena ada Tuhan Allah kita yang berkuasa menolong kita, yang sanggup menolong kita, yang ajaib dan luar biasa. Bahkan selanjutnya dia juga memberi jaminan supaya kita tidak perlu takut saudara. Dia berkata, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau. Wow. Dia berkata, aku akan meneguhkan engkau. Seringkali kita ingin saudara, kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, masalahnya selesai dengan seketika, selesai. Itu yang kita damba-dambakan, itu yang kita impikan, itu yang kita mau. Tetapi kalau kita belajar kebenaran Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa bagi Tuhan itu proses jauh lebih penting. Sekali lagi, bagi Tuhan proses jauh lebih penting. Mengapa seringkali kita sudah berdoa dan begitu lama kita sudah berdoa berseru kepada Tuhan, tapi kita belum juga mendapatkan jawaban doa? Seringkali saudara, itu disebabkan karena Tuhan mau kita menjalani satu proses sehingga tiba waktu yang terbaik. Karena dia berkata bahwa ada waktu yang terbaik yang telah dia tetapkan.
Tuhan selalu tepat pada waktunya, berkarya, bekerja, melakukan mujizat, menyatakan campur tangannya. Tetapi bagi Tuhan, proses itu jauh lebih penting. Ketika kita berproses, itu yang Tuhan ingin. Karena ketika kita diproses, kita semakin dimatangkan, kita semakin didewasakan, kita semakin diproses menjadi orang yang tangguh dalam iman. Allah ingin memproses kita. Dan di dalam proses itu, saudara, seringkali banyak orang gugur, banyak orang tidak tahan, banyak orang lari dari proses. Nah, sebagai anak Tuhan, sekalipun saudara diproses hari ini, mungkin hari ini Tuhan sedang memproses hidupmu. Dengar, tidak perlu takut, saudara, karena Dia berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Ketika Dia memproses kita, Dia tidak meninggalkan kita, malah Dia meneguhkan setiap kita untuk menjalani dan melalui proses yang kita hadapi. Dia berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Seberapa berat pun proses yang Tuhan izinkan kita alami, jangan takut, saudara, karena Dia akan menguatkan kita, karena Dia yang akan meneguhkan kita. Jadi, saudara, Allah menjamin di masa depan. Tetapi di sini pun Allah menjamin hidup kita, bahwa Dia tidak biarkan kita sendiri, Dia tidak izinkan kita sendiri, tetapi Dia meneguhkan kita dalam semua proses yang harus kita jalani. Adakah saat ini saudara hampir-hampir menyerah? Adakah saat ini saudara berkata, "Aku tidak tahan lagi"? Dengar, saudara, ada Tuhan yang mau meneguhkan saudara, supaya saudara kuat menjalani prosesnya, supaya saudara kuat menghadapi situasi yang sedang saudara hadapi, dan semua prosesnya saudara bisa hadapi dengan keteguhan hati. Puji Tuhan, saudara. Bahkan berikutnya dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau." Lihat, saudara. Lihat. Dia tidak hanya meneguhkan kita, tetapi Dia menegaskan bahwa Dia akan menolong kita. Akan tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Waktu itu adalah waktu yang terbaik. Dan ketika tiba waktu itu, Dia akan menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Ketika waktu Tuhan tiba, maka pertolongannya akan nyata bagi kita. Dia sanggup menolong saudara dalam beban yang sedang saudara pikul. Dia sanggup menolong saudara dalam masalah yang sedang saudara hadapi. Dia sanggup menolong saudara akan segala penyakit yang saudara tanggung saat ini. Dia sanggup menolong saudara seberapa parah pun itu. Tuhan sanggup menolong saudara. Dan Tuhan juga sanggup menolong saudara dalam ekonomi saudara yang mungkin hari ini sangat terpuruk. Allah sanggup menolong saudara untuk memulihkan ekonomi saudara. Dia pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya hadapi semua bersama Dia. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang akan meneguhkan saudara dalam perjalanannya, dan Dia Allah yang akan menolong saudara pada akhirnya, sehingga saudara mampu menanggung segala perkara. Jangan takut, saudara, jangan bimbang. Dialah penolong kehidupan saudara. Bahkan juga ditegaskan masih di ayat 10 bagian terakhir itu, saudara, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Wow, saudara. Yang terakhir yang ditegaskan di sini, saudara, supaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, adalah di mana Allah berkata bahwa Dia akan memegang tangan kita, Dia akan tuntun kita, dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Dia membawa saudara kepada kemenangan, saudara.
Dia membawa saudara kepada kemenangan. Hari ini mungkin saudara sangat terpuruk. Hari ini mungkin saudara melihat semuanya serba sulit. Saudara seperti kalah. Saudara seperti dikalahkan hari ini. Seperti tidak ada harapan saudara. Tetapi dengar dan ketahuilah bahwa tangan Tuhan sedang memegang tangan kanan saudara. Dan tangan kanan Tuhan itu akan membawa saudara kepada kemenangan. Tangan kanannya sedang memegang tangan kita, dan tangan kanannya itu akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan takut, jangan bimbang. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang tidak dianggap, saudara tidak dipedulikan. Bahkan ayat 14 dikatakan saudara, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Artinya mungkin hari ini saudara tidak dianggap, saudara tidak dipedulikan. Tetapi dengar, ada Tuhan yang sedang memegang tangan kanan saudara. Jangan takut, jangan bimbang apapun yang sedang saudara hadapi, karena Dia Tuhan yang memegang tangan kanan saudara. Dia Tuhan yang akan membawa saudara kepada kemenangan. Ada kemenangan yang sedang menanti di depan saudara, yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara. Mari terus melangkah. Allah meneguhkan kita. Mari terus melangkah. Jangan takut, jangan bimbang, kata firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Di mana firman Allah menegaskan kepada kita supaya kita jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Bahkan sampai 3 kali dia menegaskan jangan takut, dan jangan takut. Kenapa dia menegaskan supaya kita tidak perlu takut saudara? Karena ada jaminan-jaminan yang luar biasa yang dia tegaskan kepada kita. Di mana dia berkata bahwa umat-umatnya adalah umat pilihan. Saya dan saudara juga demikian, kita dipilih Tuhan, tidak perlu takut. Bahkan selanjutnya dia berkata, aku mengasihi engkau, kita tidak perlu takut. Lalu kemudian dia juga berkata bahwa dia yang memanggil kita dan kita tidak ditolak. Apapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan tidak menolak kita. Jangan takut. Bahkan dia berkata, aku menyertai engkau, jangan takut. Dan kemudian dia juga berkata bahwa aku akan meneguhkan engkau. Sekalipun begitu sulit, begitu berat saat ini, jangan takut karena Tuhan akan meneguhkan kita. Bahkan dia berkata, aku akan menolong engkau. Jangan takut. Dan yang terakhir, dia berkata, aku memegang tangan kananmu yang membawa kepada kemenangan. Melihat bagaimana Tuhan menjamin kita saudara. Melihat jaminan-jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Kita tidak perlu takut. Saya dan saudara tidak perlu bimbang. Karena begitu dahsyat jaminan Tuhan bagi kita. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan ini dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Jangan takut. Jalani semuanya bersama Tuhan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Ada Tuhan yang meneguhkan saudara. Sekalipun ada proses yang harus saudara alami saat ini, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, iman saudara dibangkitkan. Dan saudara tidak takut sekalipun saat ini ada masalah, tantangan, persoalan, beban berat, penyakit dan sebagainya yang sedang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa, kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat jaminan-jaminan firman-Mu. Hari ini firman-Mu membangkitkan iman kami. Sekalipun situasi hidup kami berat, situasi hidup kami sulit, sekalipun beban kami berat, sekalipun persoalan kami berat,
Tetapi hari ini kami tidak akan takut, karena firman-Mu memberi jaminan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau jalani hidup kami dengan tidak takut, karena ada Tuhan yang menjamin hidup kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka, Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau yang meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi hamba akan berdoa juga bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa dan pergumulan mereka. Hamba akan menopang doa mereka dalam segala kesulitan yang mereka alami, penyakit mereka. Biarlah Tuhan tolong kami, Engkau hadir bersama kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu
Saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan. Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu
kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini
Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat
bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong, sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.